Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemuda-pemudi Kaltara. Nah, hari ini kita kembali lagi nih di acara Casan Coletehan Santai. Nah, hari ini kita kedatangan Bapak dari Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publikasi Diskominfo Kalimantan Utara, yaitu Bapak Jufri Eshut, dan ada teman dari media, yaitu Bang Febri. Nah, tema kegiatan kita pada hari ini yaitu kolaborasi peran perusahaan media dengan pemerintah. Nah, halo Bapak, salam kenal. Oke. Nah, mungkin ada dua nih Pak yang bakal kita bicarain. Yang pertama itu peran bagaimana pemerintah itu mengkolaborasikan seluruh kegiatannya dengan teman-teman dari perusahaan media. Nah, yang pertama ingin saya tanyakan Pak, bagaimana upaya pemerintah itu mengadakan kerjasama yang secara berkelanjutan atau berkepanjangan kepada teman-teman media itu sendiri. Mungkin bisa langsung Bapak beri tanggapan. Oke, terima kasih Mbak Syahira. Atas pertanyaannya. Pertanyaan luar biasa sekali. Mungkin sebelum kita berbincang lebih detail terkait hal itu, mungkin pada kesempatan yang baik ini saya akan menyapa kepada seluruh insan pers di Kalimantan Utara. Pada kesempatan ini juga saya akan mencoba menyampaikan selamat Hari Pers Nasional tahun 2025. Terima kasih kepada semua insan pers yang ada di Kaltara yang saat ini terus mengedepankan dalam pemberitaan itu terkait kebenaran dan keadilan dalam setiap pemberitaan yang ada di Kalimantan Utara. Kemudian tadi terkait pertanyaan Mbak Fahira tadi, bagaimana kolaborasi kita ya antara benar. pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan teman-teman media yang ada di Kaltara. Saya melihat bahwa memang selama ini pemerintah Provinsi Kalimantan Utara betul-betul sangat terbuka terhadap rekan-rekan media, insan pers di Kalimantan Utara untuk memberikan informasi ataupun data yang akan diinformasikan kepada masyarakat Kalimantan Utara. Baik itu dalam hal misalnya apa yang telah dilakukan pemerintah Kalimantan Utara, kemudian juga terkait juga apa-apa yang telah direalisasikan, kemudian apa yang akan dilakukan. Kemudian saya melihat juga bahwa selama ini kami di Provinsi Kalimantan Utara itu sangat welcome sekali. Sangat welcome sekali kerjasama kami yang selama ini kami bangun itu sangat baik sekali. Dalam rangka tadi tidak hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan-kegiatan yang Provinsi Kalimantan telah lakukan, tetapi juga kami juga berterima kasih kepada seluruh insan pers yang ada di Kalimantan Utara. Bagaimana insan pers ini di Kalimantan Utara betul-betul berperan sangat baik sekali dan sangat penting dalam rangka mengedukasi masyarakat juga seperti itu, Bu Fahira. Oke, mungkin dari Bapak untuk di bagian kerjasamanya pemerintah sudah sangat membuka ruang, membuka jalan sebesar-besarnya untuk para teman-teman dari perusahaan media dalam hal mempublikasikan seluruh kegiatan pemerintah begitu ya. Nah, ini yang kedua nih Pak, bagaimana keterlibatannya peran perusahaan media ini di seluruh tahapannya pemerintah, misalnya dalam hal publikasi, terus dalam hal misalnya kebijakan pemerintah dan segala macamnya. Karena kan yang kita lihat beberapa misalnya kebijakan ataupun kegiatan-kegiatan pemerintah nih kurang ter-up nih Pak, walaupun udah banyak nih yang ter-up, tapi kan medianya kayak yang banyak banget. Nah, banyak itu berita-berita itu tenggelam. Nah, anak-anak muda di Kaltara nih kayak yang ada berita ini dapatnya malah dari omongan ke omongan, jarang dari yang media gitu. Nah Pak. Ya, benar. Jadi memang kita melihat memang pada saat dewasa ini dengan perkembangan ilmu dan teknologi, apalagi saat ini digitalisasi yang memang sangat masif di lingkungan masyarakat kita, bahkan
sampai kadang-kadang kita di tempat tidur pun kita sambil membuka HP apa segala. Kemudian banyak sekali misalnya grup-grup WA kita yang memberitakan terkait apa berita-berita apa yang terkini yang ada di Kaltara. Pada prinsipnya saya melihat ini adalah merupakan suatu peran serta masyarakat kita juga untuk memberikan informasi kepada pemerintah. Mungkin terkait misalnya ada kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, misalnya ada jalan yang berlobang apa segala. Mereka kemudian masyarakat ini juga mereka melalui grup media sosial yang ada, mereka kadang-kadang bikin bahwa ini pemerintah misalnya belum melaksanakan pembangunan jalan di tempat tersebut. Tetapi pada prinsipnya bahwa kita sebagai pemerintah dalam hal ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sebenarnya kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada masyarakat untuk menyampaikan semacam usulan atau apapun misalnya, atau unek-unek mereka yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Itu kita tidak batasi, silakan saja, tetapi sebatas ujaran-ujaran yang disampaikan itu adalah tidak mengandung unsur hoax, fitnah dan sebagainya. Hal ini menjadi peran kita semua dalam hal ini pemerintah provinsi, bagaimana berita-berita yang ada di masyarakat, kalau bisa berita-berita yang benar, yang tidak hoax, kemudian tadi bisa dipertanggungjawabkan. Terkait hal tersebut, maka kita perlu media tadi, karena misalnya media atau insan pers, mereka pada saat menyajikan suatu informasi atau berita, biasanya mereka sudah pasti mengandung unsur-unsur kebenaran. Karena tentu hal ini harus diverifikasi kepada pemerintah dulu, ataupun ada permasalahan-permasalahan itu mereka verifikasi dulu. Tidak ada narasumber yang jelas. Jadi mereka tidak langsung semata-mata langsung diberitakan seperti itu. Jadi memang hubungan baik kita saat ini antara perusahaan media yang di Kaltara dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memang saat ini sangat baik sekali. Jadi kita saling take and give ya, berkolaborasi dengan baik. Tentu pada kesempatan ini juga saya akan menghimbau kepada seluruh masyarakat kita, jika misalnya melihat pemberitaan misalnya di media sosial, kemudian tentu kita harus betul-betul melihat apakah berita-berita yang disampaikan mungkin melalui grup WA atau Instagram itu apakah itu betul-betul mengandung unsur kebenaran. Karena ini kita harus hati-hati sekali, apalagi kita tahu semua saat ini misalnya kita dengan menggunakan saat ini misalnya AI yang saat ini kita membuat video yang seolah-olah itu benar, padahal itu tidak real. Hal-hal ini masyarakat ini harus perlu kita cerdaskan. Makanya peran teman-teman dari perusahaan media, insan pers ini betul-betul kami butuhkan untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat kita terkait apa-apa yang kita telah lakukan. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin di bagian keterlibatan ini pemerintah sudah melibatkan peran dari perusahaan media itu sendiri dalam hal mengurangi angka-angka berita hoaks yang ada di Kaltara. Nah, selanjutnya ini Pak, bagaimana upaya pemerintah ini untuk memperhatikan teman-teman media? Karena kan yang kita bilang teman-teman media ini udah banyak dan juga rata-rata dari teman-teman media ini melibatkan pemuda-pemudi yang ada di Kaltara. Nah, yang kita lihat kan pemuda-pemudi Kaltara ini adalah salah satu regenerasi yang akan melanjutkan. Mungkin Bapak kan nggak selamanya nih ada di sini, mungkin kan nanti dari teman-teman pemuda-pemudi akan melanjutkan. Nah, bagaimana upayanya pemerintah itu memperhatikan teman-teman dari perusahaan media itu sendiri? Ya, memang saat ini memang perusahaan media kita untuk di Kaltara ini lumayan banyak ya. Mungkin dari data kita yang ada ini kurang lebih sekitar hampir 70-an ya Mas Febri ya, sekitar 70-an. Tentu pemerintah provinsi, dalam hal ini kita Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Kominfo, ya bagaimana tadi kita tetap bekerja sama dengan mereka. Kemudian terkait misalnya tadi ada wartawan, kita juga di pemerintahan ini
kita mengadakan pelatihan-pelatihan juga untuk upgrading kalau UKW misalnya kan UKW muda ya. Ya, muda, madya, utama. Muda, madya dan utama. Disinilah peran pemerintah bagaimana kita juga meningkatkan SDM teman-teman khususnya wartawan yang ada di Kalimantan Utara. Ya, seperti itu. Oke. Mungkin pemerintah sudah memberikan wadah, Pak ya. Pemerintah sudah memberikan wadah dengan membuat pelatihan-pelatihan. Nah, yang selanjutnya ingin saya tanyakan nih Pak, bagaimana langkah-langkahnya pemerintah itu dalam memberikan syarat kerjasama dengan perusahaan media yang syaratnya itu ibaratnya tidak memberatkan kedua belah pihak Pak. Dari teman-teman medianya mungkin tidak kesulitan, dan dari pemerintahnya dapat memastikan bahwa pemerintah yang teman-teman media yang saya ajak kerjasama ini sudah memenuhi gitu Pak. Karena kan ya syarat persyaratannya seperti apa, ya tidak memberatkan dan tidak bahwa tetap memberikan misalnya kepastian bahwa ini media yang baik gitu Ya, tentu dalam kerjasama ini kita pemerintah provinsi kita mengupayakan dalam berkolaborasi dengan perusahaan media ini adalah memang perusahaan media yang mereka ini kan punya wadah Pak. Ada wadah media misalnya SMSI, kemudian ada Kalau di profesi ada PWI dan segala macam. Jadi harapan kita yang saat ini kami kolaborasikan dengan media itu misalnya dengan pihak media tadi. Jadi di internal mereka itu kalau bisa verifikasi di internal mereka dulu. Ada SMSI tadi, bagaimana mungkin kantor mereka dan segala macam, bagaimana kelengkapan administrasi dan segala macam. Tentu ini juga harus melalui badan usaha. Jadi mereka harus mendirikan badan usaha dan segala macam. Tentu ya pemerintah provinsi memiliki juga keterbatasan dalam rangka bagaimana kita memeriksa satu persatu tadi. Berkolaborasi Iya. memang saya beri. Jadi karena kami juga ini memiliki keterbatasan. Jadi untuk ke depan kita bagaimana memang perusahaan media ini memang kita butuhkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, kemudian untuk menyebarluaskan berita-berita terkait Kalimantan Utara kepada masyarakat dan segala macam. Jadi memang pada prinsipnya pemerintah provinsi saat ini memang telah kita berkolaborasi dan baik. Tentu juga nanti mungkin pemerintah kabupaten juga yang ada di Kalimantan Utara bagaimana juga bisa saling berkolaborasi dengan baiklah dengan perusahaan-perusahaan media yang ada di Kalimantan Utara, mungkin seperti itu. Oke. Mungkin ini bisa dibilang pertanyaan terakhir dari saya Pak. Apa harapan Bapak dalam rangka Hari Pers Nasional tahun 2025 ini untuk teman-teman dari perusahaan media? Atau media umum. Oke. Harapan kita mungkin ya, dalam hal ini saya sebagai dari government ya, pemerintah, harapan kita bagaimana tetap berkolaborasi tadi dengan media yang ada di Kalimantan Utara tadi untuk memberikan berita-berita yang mengedukasi kepada masyarakat kita, karena memang saat ini tadi saya bicara dari awal bahwa dengan digitalisasi yang ada saat ini memang kita tidak bisa nafikan bahwa semua pemberitaan itu kita hanya memegang satu buah HP saja. Semua pemberitaan yang ada di lingkungan kita itu akan mudah didapatkan oleh masyarakat. Jadi tadi saya harapkan teman-teman dari perusahaan media ini ataupun media insan pers bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa mencerna berita-berita yang betul-betul tadi mungkin tidak hoax, tidak mengandung unsur kebohongan, juga informasi yang disampaikan itu berimbang dan juga harus memiliki informasi atau data yang valid seperti itu. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke. Nah, mungkin kan kita sudah mendengar nih tanggapan dari pihak pemerintah. Nah, kita akan beralih nih ke teman-teman media. Nah, untuk Bang Febri sendiri, bagaimana tanggapannya, mungkin pengalamannya selama menjadi teman-teman media nih,
Bagaimana? Apakah sudah keterlibatan kerjasama dan segala macamnya sudah dirasakan dari mungkin pihak dari pemerintah provinsi itu sendiri? Selamat siang. Pertama-tama saya dari perusahaan media lah, tidak mewakili siapa-siapa juga, tidak, akan tetapi dalam program Casan ini Coletian Santai, SMSI kan? iya, Sekaligus SMSI mungkin sekaligus kebetulan juga aktif di SMSI Kaltara. Jadi memang hari ini kita mencoba, kebetulan juga di momentum Hari Pers Nasional KPN tahun 2025 ini, pada momen yang bagi saya ini istimewa dan bagi teman-teman baik perusahaan media maupun organisasi profesi wartawan khususnya di Kalimantan Utara. Tentu momen HPN ini menjadi dasar refleksi, ya, bagaimana peran media ini bisa memberikan informasi-informasi yang baik di masyarakat itu tadi. Nah, kalau berkaitan dengan kerjasama yang kita lakukan dengan pemerintah provinsi hari ini, alhamdulillah semuanya berjalan baik. Tadi juga Pak Jupri menyampaikan bahwa sekitar ada 70 lebih perusahaan media yang bekerja sama dengan pihak DKISP Pemprov Kaltara, pendampingan perusahaan media. Jadi bukan organisasi profesinya kalau bicara SMSI. Nah, tetapi kalau kita kembali lagi bagaimana bisa berkolaborasi tadi, selain yang kita sudah rasakan dari pemerintah Provinsi Kaltara itu sudah berjalan dengan baik, selanjutnya bagaimana kabupaten kota ini sinergi juga, khususnya OPD DKISP-nya, bahwa ini sudah ada contoh konkret dari DKISP Pemprov tadi, sehingga DKISP kabupaten kota ini bisa mencontoh itu tadi, mungkin dari pola kerjasamanya, pengaturan grid-gridnya dan lain sebagainya, syaratnya, sehingga kami pun bisa tertib dan pemerintah daerah lainnya juga tertib. Itu sih. Oke, mungkin itu ada tanggapan dari teman-teman perusahaan media dan seluruh media yang ada di Kaltara mungkinnya mewakili. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembicaraan kita pada pagi hari ini dengan dua narasumber, yaitu dari pihak pemerintah maupun pihak media. Pemerintah sangat-sangat memberikan ruang dan sangat-sangat membuka jalan untuk seluruh teman-teman media yang ada di Kaltara dalam hal publikasi maupun meliput segala sesuatu berita yang ada di Kaltara. Tetapi dengan harapan bahwa berita-berita yang dikeluarkan adalah berita-berita yang tidak mengandung hoaks, sara dan sebagainya. Nah, dari teman-teman pemuda-pemudi Kaltara, mungkin ada harapan lainnya yang dapat disampaikan ke teman-teman media nantinya. Kita tunggu di podcast selanjutnya. Dah. Yang terasa saya sudah 34 tahun menikah, tepat tanggal 9 Februari. Jadi bersamaan setiap perayaan Hari Pers Nasional pasti memperingati hari pernikahan saya. Terima kasih kepada kawan-kawan sudah ikut juga yang memperingati hari pernikahan saya di tanggal 9 Februari, walaupun sekarang tanggal 10. Jadi hari ini satu kebahagiaan bagi saya bisa hadir dengan bersama rekan-rekan wartawan, seluruh insan pers, di mana kita selama ini sudah terjalin komunikasi yang baik, ya, sudah berkolaborasi yang baik, kemudian juga bersinergi, ya, penyampaian informasi dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Utara. Ya, jadi ini yang kita harapkan ke depan, supaya hubungan yang baik antara insan pers dengan pemerintah, baik itu pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, supaya ini dapat dipertahankan, perlu dapat ditingkatkan. Dan pesan saya supaya rekan-rekan yang akan memiliki media, ya, supaya kelengkapan yang dibutuhkan supaya betul-betul dilengkapi, sehingga tidak dijadikan sebagai
media yang istilahnya media yang tidak memiliki izin. Jadi kalau media tidak memiliki izin, otomatis kita tidak bisa berkontrak, tidak bisa melakukan kontrak dengan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah, ini yang kita harapkan supaya manakala ada hal yang belum lengkap supaya dilengkapi. Saya secara pribadi mengucapkan selamat ulang tahun Hari Pers Nasional yang ke-72 dia. Nah, semoga dalam momen ulang tahun ini, begitu juga harapan kita, semangat dan energi yang baru untuk semua insan pers untuk berkolaborasi membangun masyarakat Kalimantan Utara khususnya dan juga nasional atau negara terkait ini pada umumnya. Nah, mari terus bagikan semangat kerja kolaborasi yang baik sesuai dengan versi dan latar belakang pekerjaan tujuan kita masing-masing. Selamat ya untuk insan pers. Saya Haji Iskandar Alwi, SBMSI POTK di Kominfo Provinsi Kalimantan Utara, menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional yang ke-79 dengan peringatan Hari Pers yang ke-79 ini kita jadikan momen untuk lebih menghargai kontribusi pers dalam pembangunan yang lebih maju dan sejahtera Provinsi Kalimantan Utara. Insan pers sebagai mitra pemerintah atau pers sebagai mitra pemerintah berperan vital dalam memberikan informasi akurat dan mengawasi pemerintah. Oleh karena itu, mari kita lebih berkolaborasi ke depannya untuk menyampaikan informasi-informasi yang lebih akurat sehingga informasi itu lebih tersampaikan kepada publik dalam rangka kemajuan dan kesejahteraan Kalimantan Utara ke depannya. Terima kasih.